Untuk capaian pembelajaran kali ini, peserta didik mampu menganalisis dan membiasakan adab sholat, adab zikir, membaca Al-Quran, berdoa, adab kepada orang tua, guru, saudara, teman, tetangga, adab berjalan, berpakaian, makan, minum, dan adab bersosial media dalam kehidupan sehari-hari, sehingga terbentuk pribadi yang cerdas, berkarakter, dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat kan? Baik, kita bertemu lagi dengan mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 7. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan menyampaikan adab sholat dan zikir. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat menganalisis dan membiasakan adab sholat dan zikir dalam kehidupan sehari-hari. Yang akan kita pelajari melalui video pembelajaran kali ini adalah yang pertama, adab sholat dan zikir meliputi pengertian. Yang kedua, adab sholat dan dalilnya. Yang ketiga, adab zikir dan dalilnya. Yang berikutnya, hikmah sholat. Dan yang terakhir, manfaat zikir. Sebelum ke pengertian adab sholat dan zikir, mari kita koreksi bersama pengertian dari masing-masing materi kali ini. Pengertian dari sholat itu sendiri adalah menurut bahasa adalah doa. Adapun sholat menurut istilah adalah suatu ibadah yang tersusun dari beberapa perkataan dan beberapa perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dan memenuhi syarat dan rukun tertentu. Artinya, sholat ini adalah suatu rangkaian dari bacaan, gerakan yang dimulai dengan takbiratul ihram Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sholat itu harus memenuhi syarat dan rukun-rukunnya. Selanjutnya, zikir. Apa itu zikir? Zikir adalah mengingat Allah. Zikir secara istilah berarti mengingat Allah, yaitu dengan cara mengetahui sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil. Hal demikian disebut dengan zikir lisan. Setelah mengetahui pengertian dari sholat dan zikir, maka harus dicari pengertian adab. Dalam salah satu literatur adab
dapat diartikan segala bentuk sikap, tata cara, atau tata krama yang tepat. Jadi adab sholat dan zikir adalah segala bentuk sikap, tata cara, dan tata krama yang tepat sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang melekat dalam pelaksanaan sholat dan zikir, baik sebelum, sesedang, atau setelahnya. Selanjutnya, adab sholat dan zikir kita bagi dua. Adab sholat dan dalilnya terdapat dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis sholah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Artinya, dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik, selanjutnya adalah adab-adab sholat. Adab sholat ini tentunya sangat banyak, dan diantaranya adalah yang pertama, sholat dilakukan dengan khusyuk. Dasarnya adalah Quran surat Al-Mu'minun ayat 2. Yang kedua adalah adab sholat adalah hati yang ikhlas. Terdapat di Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Kenapa harus ikhlas? Sholat dengan asal-asalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah menjaga waktu dan batas-batasnya. Al-Ma'un ayat 4-5. Kenapa harus menjaga waktu dan batas-batasnya? Karena sholat itu telah ditentukan waktunya. Artinya, ketika melalaikan waktu sholat, maka kita termasuk sholat yang tidak beradab. Yang selanjutnya adalah sholat yang keempat, menjaga kebersihan dan kesucian tempat sholat dan terhindar dari najis. Yang kelima, menyingkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan ketika sholat. Yang keenam adalah memakai pakaian kita yang terbaik. Al-A'raf ayat 31. Dan yang terakhir, harus menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan dan menikmati sholat dengan baik dan sempurna. Itu adalah 7 di antara adab sholat yang harus kita lakukan. Baik, selanjutnya adalah adab zikir dan dalilnya. Dalam surat Al-Ahzab ayat 41 disebutkan Ya ayyuhalladzina amanu udzurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Selanjutnya, apa saja adab dalam berzikir? Tentunya intinya sama, banyak sekali adab zikir terdapat sholat. Namun diantaranya adalah zikir dilakukan dengan penuh keikhlasan, sama halnya dengan sholat. Akan diterima oleh Subhanahu Allah dilakukan dengan cara ikhlas. Yang selanjutnya adalah merendahkan suara. Al-A'raf ayat 2005. Selain merendahkan suara pada saat-saat tertentu, adab-adab untuk mengeraskan suara.
Surat Al-Isra ayat 110. Yang ketiga, adab berzikir dengan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Dan ini tentunya adalah harus taba'ah dalam kalimat terutama dalam cara-cara membacanya. Kemudian berikutnya adalah mewangikan pakaian, tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Pun sama, merupakan adab karena ketika beribadah secara umum khususnya sholat dan zikir, maka pakaian, tempat itu harus wangi dan harus menggunakan pakaian yang bersih dan halal. Dan yang terakhir, di antara adab zikir adalah memilih tempat yang agak sunyi sehingga tercipta kesunyian, terhindar dari keramaian yang dapat mengantarkan zikir yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari sholat dan zikir itu ada hikmah sholat dan zikirnya. Berikut adalah beberapa hikmah sholat. Yang pertama adalah mendidik disiplin dan menghargai waktu. Nah, dari kita melaksanakan sholat dan waktunya, pada waktunya, tidak melalaikan waktu, maka tidak akan terbiasa. Kita akan menjadikan disiplin dalam beribadah. Yang kedua, menjadikan hati tenang karena sholat merupakan hubungan antara hamba dengan mencintanya. Tentunya dengan kita melaksanakan sholat, maka menjadikan kita hati yang tenang. Yang ketiga adalah menyadarkan manusia tentang hakikat dirinya yang merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sampaikan tadi bahwa sholat kewajiban yang harus disadari kepada manusia ataupun umat Islam khususnya. Yang keempat, menanamkan nilai tidak ada yang memberi kenikmatan dan pertolongan selain Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat ini, maka tertanam nilai tidak ada yang memberi kenikmatan selain Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, sholat dapat menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagaimana dalam surat yang dari awal kita sampaikan, inna sholata anil fahsya'i wal munkar. Yang terakhir adalah sholat dapat menjauhkan diri dari sifat sombong. Bagian yang terakhir dari video pembelajaran ini adalah manfaat zikir. Banyak sekali tentunya manfaat zikir, diantaranya adalah yang pertama, membuat orang lebih bersemangat untuk berusaha. Yang kedua, hati menjadi tenang, bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Kemudian menjadikan diri ini semakin dekat dan Sang Pencipta. Karena kita senantiasa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjadikan diri kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Dan yang terakhir, manfaat zikir adalah semakin arif dan bijaksana dalam menyikapi permasalahan apapun yang kita hadapi. Baik, anak-anakku sekalian, video pembelajaran untuk materi adab dan zikir cukup sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.